Bait nomor 4. Bismillah. Qala al-muallifu As-Sayyid Al-Marzuqi rahimahullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi' wa alihi, dan atas keluarganya. Bait ini bersambung dengan bait sebelumnya terkait bacaan salawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sudah kita bahas terkait kandungan makna salawat. Lanjut pada bait nomor ini menyebutkan wa alihi, dan atas keluarganya Rasulullah, wa sahbihi, dan para sahabatnya Rasulullah, wa man tabi', dan atas orang yang mengikuti sabila dinil haqqi, akan jalan agama yang hak. Yang dimaksud dinul Islam, agama Islam, ghairu mubtadi', halnya bukan seorang pelaku bid'ah. Nah, jadi salawat yang kita baca, kita sertakan di dalamnya selain kepada Rasulullah wa alihi, atas keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wa man tabi' sabila dinil haqqi, dan terhadap setiap orang mengikuti jalan kebenaran, yaitu agama Islam. Artinya dari seluruh umat Rasulullah ini. Nah, sehingga salawat dan salam pada hakikatnya manfaat daripada itu kembali kepada orang yang membaca salawat itu sendiri. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashra." Siapa orang yang menyampaikan salawat atasku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah membalas salawatnya itu dengan 10 kali kebaikan dari apa yang dia kerjakan daripada salawatnya tersebut, dibalas oleh Allah sallallahu alaihi biha ashra, 10 kali lipatnya. Asyarhu, penjelasan. Alun nabiyyi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum, mereka alun nabi, aqribauhu, itu kerabat-kerabatnya Rasulullah, al-mu'minuna, yang beriman mereka, wa azwajuhu, dan istri-istrinya Rasulullah. Secara garis besar makna alun nabi ay aqribau Rasulullah, kerabat-kerabat Rasulullah dan para istrinya Rasulullah. Itulah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-sahabiyyu, dan seorang sahabat, huwa, dia, as-sahabi, al-mu'minu, seorang mukmin, alladzil taqa, yang telah berjumpa. Dia ungkapkannya dengan berjumpa, tidak disebut dengan melihat, tapi dengan berjumpa. Oleh karena perjumpaan itu ada kalanya tanpa melihat. Oleh karena ada sebagian sahabat Rasulullah yang buta, berjumpa dengan Rasulullah, berbicara dengan Rasulullah, berhadapan-hadapan dengan Rasulullah. Di antaranya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, jadi yang berjumpa bin Nabi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wajhil adati, di atas segi adat, artinya jalan yang normal, perjumpaan dengan jalan yang normal. Kalau berjumpanya tidak normal,
seperti perjumpaan sebagian para wali Allah dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga setelah wafatnya Rasulullah, maka para wali tersebut bukan sahabat. Karena apa? Perjumpaannya ala ghairi wajhil adah, tidak normal. Dan itu terjadi, bahkan banyak dalam kisah-kisah para wali Allah, mereka berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Misalkan di antaranya Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, itu puluhan kali berjumpa dengan Rasulullah. Padahal rentang waktunya antara masa beliau hidup dengan Rasulullah jauh, ratusan tahun. Al-Imam As-Suyuti wafat tahun 911 Hijriyah, ratusan tahun setelah wafatnya Rasulullah. Nah, beliau bahkan mentashih hadis atau memeriksa kualitas-kualitas hadis, apakah ini sahih, dhaif dan lain sebagainya, langsung kepada Rasulullah. Dan selain beliau ada banyak lainnya para wali Allah yang berjumpa dengan Rasulullah yaqazatan, dalam keadaan terjaga setelah wafatnya Rasulullah. Nah, itu pertemuan tidak normal, sehingga mereka yang berjumpa demikian itu tidak dikategorikan sahabat. Nah, jadi sahabat itu berjumpa dengan Rasulullah ala wajhil adah. Wa mata ala al-iman, dan wafat di atas iman. Nah, kalau ada sahabat, dan ini ada, faktanya ada sahabat semula sahabat Rasulullah beriman dengan Rasulullah, lalu Rasulullah wafat. Ini kemudian sahabat keluar dari Islam. Nauzubillah. Jadi keluarnya dia dari Islam mengeluarkan dia dari kemuliaan persahabatannya dengan Rasulullah. Tidak lagi dihitung sebagai sahabat Rasulullah. Ada itu kasus begitu. Masya Allah. Itulah bahwa iman itu diberikan oleh Allah terhadap orang yang Dia kehendaki. Walaupun semula dia sahabat Rasulullah, Allah menghendaki untuk keluar dari Islam, maka jadilah dia kafir. Mudah-mudahan iman dan Islam kita dijaga oleh Allah. Amin. Lanjut, sawa'un talat suhbatuhu lahu sallallahu alaihi wasallam aw lam tatul. Sawa'un, sama halnya, talat, telah panjang, suhbatuhu, persahabatannya itu orang, lahu, baginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw lam tatul, atau tidak panjang. Pokoknya sempat berjumpa dengan Rasulullah, walaupun ini sahabat masih kanak-kanak, bahkan bayi sekalipun, sempat berjumpa dengan Rasulullah di masa hidupnya dan beriman dengannya, maka ini termasuk para sahabat. Misalkan Al-Imam Al-Hasan, Al-Imam Al-Husain di masa Rasulullah hidup masih kecil, sahabat Rasulullah. Dan banyak para sahabat Rasulullah yang di masa Rasulullah hidup masih dalam keadaan kanak-kanak. Nah, mereka juga kategorinya apa? Para sahabat. Yang penting sempat berjumpa gitu. Sawa'un talat suhbatuhu li Rasulillah aw lam tatul. Titik. Wa qaulun nazimi, lanjut. Dan perkataan penazam Sayyid Al-Marzuqi, wa man tabi' sabila dinil haqqi, dan atas orang yang mengikuti akan jalan dinil haqq, ay dinil islami, sabila dinil islami, agama Islam. Wa huwa, dan dia, dinul Islam, dinu kullil anbiya'i, itu agama seluruh para nabi. Salawat dan salam tercurah, kita mohon kepada Allah supaya tercurahkan atas Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan setiap orang yang beragama Islam. Wa man tabi' sabila dinil haqq. Nah, agama Islam
adalah dinu kullil anbiya, agama seluruh para nabi Allah. Fa kullul anbiya'i, maka seluruh para nabi muslimuna, itu orang-orang muslim. Faman kana muttabi'an li Musa, maka siapa orang yang ada ya mengikuti bagi Nabi Musa alaihi salam, fahuwa muslimun musawiyun, maka dia adalah muslim musawi. Apa artinya? Muslim pengikut Nabi Musa. Nabi Musa, penting ini, tidak membawa agama Yahudi. Demikian pula Nabi Musa, Nabi Isa tidak membawa agama Nasrani. Seluruh para nabi Allah yang diutus oleh Allah di kalangan Bani Israel, yaitu keturunan Nabi Yaqub alaihi salam, semua mereka para nabi datang dengan membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Nabi Ibrahim punya anak dua, punya putra dua, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak, yaitu Nabi Yaqub. Nabi Yaqub nama lainnya adalah Israel. Keturunan Nabi Yaqub ini disebutlah Bani Israel. Nah, keturunan Nabi Yaqub sangat banyak. Bahkan para nabi Allah yang diutus di kalangan Bani Israel itu jauh lebih banyak dibanding para nabi yang diutus oleh Allah di kalangan keturunan Nabi Ismail. Misalkan dari keturunan Nabi Yaqub, Nabi Yaqub sendiri punya anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf termasuk ada sebagian pendapat mengatakan saudara kandungnya Nabi Yusuf, yaitu Binyamin. Ada pendapat mengatakan juga mungkin seorang nabi. Jadi Nabi Yusuf ini disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf ibn Yaqub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim. Jadi ini dari cicit sampai moyang nabi semua. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Enggak ada orang seperti ini kecuali adanya di kalangan Bani Israel. Enggak ada. Kalau penjahat banyak, anak penjahat, bapaknya penjahat, engkongnya penjahat, babak engkongnya penjahat juga. Itu koruptor, anak koruptor, anak koruptor, anak koruptor, itu ada ya. Nabi Yusuf kemudian punya keturunan, kemudian juga dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang keturunan-keturunannya disebut dengan Al-Asbat, dan terus berlanjut ke bawahnya. Kemudian datang Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Itu semua nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Nah, semua mereka beragama Islam. Semua nabi beragama Islam, termasuk Nabi Musa. Nah, mereka yang saat itu beriman dengan ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Musa sama seperti kita, disebutnya Muslim. Sama persis seperti kita, disebutnya apa? Muslim. Hanya saja mengikuti syariat Nabi Musa, sehingga disebutlah Muslim Musawi. Artinya Muslim pengikut syariat atau ajaran Nabi Musa, karena Nabi Musa seorang Nabi dan Rasul. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun.
Wa ma arsalna, dan tidaklah mengutus oleh kami, kata Allah, min qablika, dari orang sebelummu wahai Muhammad, mir rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, setiap para nabi sebelum Rasulullah itu sampai Nabi Adam, annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, fa'buduni, maka sembahlah oleh kalian akan aku. Nah, ayat ini menegaskan bahwa seluruh para nabi Allah membawa misi sama, membawa misi yang sama, yaitu misi tauhid, menyeru kepada kaumnya untuk menyembah kepada Allah saja, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan semua nabi datang dengan membawa agama Islam, karena tauhid itu hanya dalam agama Islam. Nah, semua nabi datang dengan membawa agama Islam. Dalam hadis Rasulullah bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Seluruh para nabi itu seperti saudara satu ayah. Yang dimaksud apa? Dinuhum wahid. Yang dimaksud agama mereka satu, yaitu Islam. Wa ummahatuhum syatta, ay wa syara'i'uhum mukhtalifah. Yang berbeda di antara para nabi itu hanya dalam ajaran-ajaran syariat terkait hukum-hukum, ini halal, ini haram, dan seterusnya. Adapun dari segi keyakinan sama, mentauhidkan Allah dan agamanya sama, yaitu Islam. Lanjut. Faman kana muttabi'an, maka siapa orang muttabi'an yang mengikuti li Musa, bagi Nabi Musa alaihi salam, fahuwa muslimun musawiyyun, maka dia seorang muslim musawi, pengikut Nabi Musa. Wa man kana muttabi'an li Isa, dan siapa orang yang mengikuti bagi Nabi Isa, fahuwa muslimun Isawiyyun, maka dia adalah seorang muslim Isawi, pengikut Nabi Isa. Nah, karena itu Nabi Isa tidak membawa agama Nasrani. Nabi Isa itu muslim, membawa agama Islam, menyeru kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Nabi Isa itu termasuk nabi yang diutus ke kalangan Bani Israel. Masih hidup sampai sekarang. Di akhir zaman, termasuk tanda kiamat besar, akan turun Nabi Isa dan akan memecahkan salib-salib. Nabi Isa begitu turun akan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau memiliki syariat sendiri, tetapi begitu turun akan mengikuti syariat Rasulullah, karena syariat Rasulullah adalah akhirus syara'i', akhir syariat dan penutup bagi seluruh syariat para nabi sebelumnya, dan paling sempurna dan paling utama menyempurnakan syariat para nabi sebelumnya. Karena itu Nabi Isa begitu turun akan mengikuti syariat Rasulullah. Dalam satu riwayat begitu turun nanti akan sholat Masjidil Haram dan mempersilahkan Imam Mahdi untuk menjadi imamnya. Beliau Nabi Isa menjadi makmum karena memuliakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Mahdi itu namanya Muhammad ibn Abdullah, nama aslinya. Jadi dua sosok yang berbeda antara Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Lanjut. Wa yasihhu ayyuqala, dan sah ayyuqala untuk dikatakan liman ittaba'a Muhammadan, bagi orang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslimun muhammadiyyun, muslim muhammadi, artinya muslim pengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang perkataan
Nabi Yaqub. Nabi Yaqub itu tadi nama lainnya apa? Israil. Allah berfirman, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun." Juz berapa itu? Juz 1 bagian akhir. Nabi Ya'qub berkata apa? Ketika beliau menjelang wafatnya, idh hadara Ya'qub al-mautu, ketika datang kepada Nabi Ya'qub akan waktu kematiannya, waktu wafatnya, idh qala li banihi, beliau berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah saya wafat? Anak-anak Nabi Ya'qub menjawab apa? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, tetap menyembah Allah, wa ilaha abaika, dan Tuhan moyang-moyangmu. Siapa? Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq. Ayahnya Nabi Ya'qub sendiri, Ishaq. Wa Ismail di sini disebutkan, termasuk anaknya Nabi Ibrahim. Ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita baginya adalah orang-orang muslim. Itu lihat. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh keturunan Nabi Ishaq, keturunan Nabi Ya'qub, yaitu Bani Israel, mereka semua para nabinya adalah orang-orang yang menyeru kepada mentauhidkan Allah dan beragama Islam. Para nabinya. Nah, hanya saja kaum Bani Israel itu adalah kaum yang paling keras kepala, banyak yang tidak mau beriman. Walaupun juga ada yang beriman, bahkan itu tadi para nabi yang diutus oleh Allah di kalangan Bani Israel itu sangat banyak. Al-Quran itu kandungan garis besarnya itu adalah menyeru, di antaranya menyeru kepada ahlul kitab untuk masuk Islam. Ahlul kitab itu umat-umat sebelum Rasulullah, dari umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yahudi itu bukan agama, Nasrani pun bukan agama pada awalnya, walaupun sekarang disebut sebagai sebuah agama. Nabi Isa tidak membawa agama Nasrani. Nah, Nabi Isa itu termasuk daripada keturunan Nabi Ishaq atau keturunan Nabi Ya'qub, dari keturunan Bani Israel. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan akhirul anbiya, pimpinan para nabi, penutup para nabi dan pimpinan seluruh para nabi, dari keturunan Nabi Ismail. Rasulullah afdalu khalqillah, makhluk Allah paling mulia. Seluruh para nabi Allah sebelum Nabi kita, sebelum Nabi Muhammad, seluruh para nabi Allah sudah diberitakan akan kedatangan Nabi Muhammad ini. Nabi Musa, Nabi Isa mengetahui itu. Bahkan banyak daripada ahli kitab yang kemudian berjumpa dengan Rasulullah, di antaranya Abdullah bin Salam. Ini seorang ulama di kalangan ahli kitab, orang Yahudi yang kemudian masuk Islam. Kata beliau apa? Saya mengetahui akan diutusnya Muhammad, bahkan saya mengenal sosok dia sebelum berjumpa dengan Rasulullah.
Karena sudah disebutkan sifat-sifatnya dalam kitab-kitab kami terdahulu. Bahkan saya lebih mengenal siapa Muhammad dibanding saya mengenal anak saya sendiri. Abdullah bin Salam mengatakan gitu. Itu dikutip dalam kitab-kitab tafsir. Tafsir Jalalain mengutip itu ada. Nah, jadi seluruh para nabi Allah sudah mendapatkan berita akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah dilahirkanlah dari keturunan Nabi Ismail. Nah, beberapa orang dari keturunan Nabi Ishak, lalu keturunan Nabi Yakub, yaitu Bani Israel. Mereka ada yang tidak mau menerima akan kerasulan Nabi Muhammad. Walaupun para nabinya itu sudah memberitakan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan merupakan pimpinan para nabi. Nah, tetapi ada banyak di kalangan Bani Israel yang tidak mau menerima itu. Nah, jadi sejarahnya itu begitu. Sehingga dua kelompok ini sebenarnya satu pongkol, yaitu Nabi Ibrahim, kemudian apa? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Keturunan keduanya itu yang sampai sekarang itu enggak pernah akur. Kecuali mereka yang sesama mukminnya tetap akur. Orang-orang Yahudi itu ya keturunan dari Nabi Yakub itu tadi, yang merebutkan tanah Palestina itu sebenarnya dua orang atau dua kelompok bersaudara ini asalnya. Nah, seperti itu. Nah, cuman itu tadi bahwa kalangan Bani Israil itu banyak yang tidak mau menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi. Wa qaulun nazimi, dan perkataan penazam penyusun bait As-Sayyid Al-Marzuqi ghayra mubtadi', dalam bait syairnya wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghayra mubtadi', pakai fathah, ghayra mubtadi'. Halun, itu hal, kedudukannya hal dari segi i'rabnya. Min qawlihi, dari perkataannya an-nazim wa man tabi'. Wal mubtadi'u, dan pelaku bid'ah, al muradu huna, yang dimaksud huna di sini dalam bait ini, man ahdasa, siapa orang, ahdasa yang merintis, amron jadidan, akan perkara yang baru, mukhalifan, yang menyalahi, lisyar'i, bagi syara'. Ini catatan penting di situ. Seorang pelaku ahli bid'ah yang dicela oleh syariat itu adalah orang yang merintis perkara baharu yang tidak ada sebelumnya, yang menyalahi syarak. Garis bawah di situ, yang menyalahi syarak, mukhalifan li syar'i. Wa illa, dan jika tidak mukhalifan li syar'i, fal bid'atu, maka bid'ah itu qismani, dua macam. Qala al-Imam Syafi'i, telah berkata oleh al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al-muhdatsatu minal umuri darbani, perkara-perkara baharu daripada urusan-urusan agama, darbani, itu dua macam. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ma uhdisa, sesuatu yang dirintis. Dirintis artinya sesuatu yang dibuat secara baharu, yang tidak ada contoh sebelumnya. Mimma, dari sesuatu, yukhalifu kitaban, yang menyalahi akan Al-Quran, atau sunnatan, atau sunnah, hadis-hadis Rasulullah, atau ijma'an, atau menyalahi ijma', kesepakatan umat Islam, atau asaron, atau menyalahi asar. Asar itu perkataan atau perbuatan para sahabat Rasulullah. Fahadhil bid'atud dhalalatu, maka inilah bid'ah yang sesat. Ini catatan penting ini. Yang mengatakan ini siapa? Al-Imam Syafi'i. Jadi kata beliau, yang dimaksud bid'ah yang sesat itu adalah perkara baharu yang menyalahi Al-Quran, atau menyalahi hadis, atau menyalahi ijma', atau menyalahi asar. Inilah yang dimaksud bid'ah dhalalah. Wasaniyatu, lanjut.
kata Imam Syafi'i. Dan yang kedua, ma uhdisa, sesuatu yang dirintis, minal khairi, dari kebaikan, la yukhalifu, tidak menyalahi kitaban, akan Al-Quran, aw sunnatan, atau sunnah, tidak menyalahi hadis-hadis Rasulullah atau ajaran-ajaran Rasulullah, aw ijma'an, tidak menyalahi ijma', tidak menyalahi kesepakatan umat Islam. Wa hadhihi muhdatsatun ghairu madhmumatin, maka ini adalah perkara baharu yang tidak tercela. Imam Syafi'i mengatakan gitu. Nah, jadi tidak mutlak seluruh apa yang tidak ada di zaman Rasulullah pastilah dia itu sebagai sesuatu yang sesat. Tidak seperti itu. Ada banyak perkara-perkara baharu yang datang belakangan, yang dahulu di zaman Rasulullah hidup itu tidak ada. Di antara yang paling nyata adalah pembukuan Al-Quran. Di zaman Rasulullah belum dibukukan. Termasuk pembuatan titik-titik pada sebagian huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah, ba, ta, sa, ada titiknya. Di zaman Rasulullah ada juru tulis wahyu, tetapi Al-Quran belum dijadikan sebuah buku yang utuh keseluruhan. Dan bahkan ditulis oleh beberapa para sahabat, tulisannya tanpa harokat, tanpa titik. Termasuk di zaman Utsman ibn Affan yang telah membukukan, beliau yang merintis proyek pembukuan Al-Quran. Di zaman Utsman ditulis tanpa titik, tanpa harokat. Titik itu di dalam beberapa huruf Al-Quran baru ada atau dibuat di zaman tabi'in, setelah para sahabat habis. Zaman tabi'in, ada seorang tabi'in, seorang alim saleh bertakwa bernama Al-Imam Yahya ibn Ya'mar. Beliau adalah orang yang pertama kali membuat titik-titik pada sebagian huruf-huruf Al-Quran, tanqid al-masahif. Nah, jadi kembali lagi bahwa Al-Imam Syafi'i menegaskan bahwa bid'ah itu terbagi kepada dua bagian. Bid'ah sesat, bid'ah tercela, yaitu yang pertama, yaitu bid'ah yang menyalahi Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah atau ijma' atau asarus sahabah. Yang kedua, bid'ah yang baik, tidak tercela, yaitu bid'ah yang sejalan dengan Al-Quran, tidak menyalahinya. Sejalan. Sekarang misalkan kita habis maghrib sampai isya buat pengajian begini, ada dalilnya dalam Al-Quran? Nggak ada. Ada dalilnya dalam hadis? Nggak ada. Nggak ada dalam hadis. Ubek-ubek juga bahwa Rasulullah kalau habis maghrib sama para sahabatnya ngumpul-ngumpul ngajinya tauhid. Nggak ada. Berarti ini apa? Bid'ah. Tapi baik tidak? Baik. Mengapa? Karena tidak menyalahi Al-Quran. Bahkan ini sejalan dengan perintah Al-Quran. Al-Quran memerintah kita untuk belajar ilmu syara'. Hadis-hadis Rasulullah banyak, sekian banyak hadis merintah kita untuk belajar, sejalan dengan ajaran syariat. Bid'ah yang baik kan. Lanjut. Rawahul Baihaqi, telah meriwayatkannya akan perkataan Asy-Syafi'i Al-Baihaqi oleh Al-Imam Al-Baihaqi bil isnadis sahih, dengan sanad yang sahih, fi kitabih, dalam kitabnya Al-Baihaqi Manaqibus Syafi'i, karya Al-Imam Al-Baihaqi Abu Bakar ibn Al-Husain Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Hafiz, ulama besar ahli hadis terkemuka. Ada banyak karya beliau. Salah satu yang sangat populer dan sangat besar adalah kitab As-Sunanul Kubra. Juga banyak karya-karya lainnya. Salah satunya karya beliau namanya Manaqibus Syafi'i. Di dalam kitab ini Manaqibus Syafi'i, beliau mengutip perkataan Al-Imam Syafi'i yang membagi bid'ah kepada dua bagian itu tadi. Nah, kembali lagi kepada bait syair tadi.
Jadi As-Sayyid Al-Marzuki mengatakan wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Salawat dan salam semoga tercurah atas Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat Islam, para pengikut ajaran Rasulullah, daripada orang-orang yang bukan pelaku ahli bid'ah. Ghairu mubtadi, bukan pelaku bid'ah. Yang dimaksud bukan pelaku bid'ah adalah pelaku bid'ah yang sesat. Adapun bid'ah yang baik, maka itu adalah bagian daripada ajaran syariat ini sendiri. Rasulullah memerintah untuk merintis perkara-perkara yang baik dalam syariat ini. Rasulullah merintah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Rasulullah dalam hadis ini tersirat berikan apa? Anjuran. Silahkan rintis perbuatan-perbuatan baik, yang penting tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis-hadis Rasulullah. Jangan dikatakan nggak ada di zaman Rasulullah. Kalau semua yang tidak ada di zaman Rasulullah, kita ini sholat nggak pakai karpet. Tahu masjid Rasulullah? Kagak ada keramiknya, tanah doang. Karena itu dapat diterima kalau ada kisah si badui kencing di dalam masjid di pojokan. Orang dia pikir nyerep, dia kencing aja di pojokan. Walaupun kemudian oleh para sahabat dia teriakin, woi woi, kalau bahasa kita ya begitu, woi woi, sembarangan aja. Coba kalau kira-kira masjidnya ada keramik begini, selugu-lugunya orang kayak si badui itu tadi, gak bakalan dia kencing di pojokan sono. Kecuali kalau bener gila. Kecuali kalau bener gila. Masjid Rasulullah itu gak ada keramiknya, apalagi kipas angin, apalagi karpet, apalagi AC, gak ada. Terkait dengan sholat tidak, terkait dengan ibadah itu. Karena itu menjadi tempat ibadah. Kalau persis kemudian semua masjid harus begitu, dengan dikatakan semua yang baru itu sesat lah, nggak ada berarti masjid yang kayak masjid Rasulullah. Belum lagi mihrab ini, tempat imam, masjid Rasulullah tidak ada mihrabnya. Yang merintis mihrab di masjid-masjid itu adalah Umar ibn Abdul Aziz, Al-Khalifatul Rashid. Umar bin Abdul Aziz. Banyak perkara-perkara baharu yang dirintis oleh para ulama, dan paling nyata adalah berbagai disiplin ilmu agama. Hadis dengan berbagai pembahasan di dalamnya. Hadis terbagi 3, misalkan dari segi kualitasnya, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Kemudian dhaif itu ada pembagiannya banyak macamnya. Di zaman Rasul ada kagak? Kagak ada di zaman Rasul. Ini hadis sahih apa dhaif? Kagak ada, kalau semuanya dari Rasulullah. Tafsir dengan berbagai pembahasan di dalamnya. Al-Quran dengan ulumul Quran, ada pembahasan tentang misalkan nasikh, mansukh, am, khas, mutlak, muqayyad, dan lain sebagainya, sababun nuzul. Sehingga menjadi sebuah disiplin ilmu ulumul Quran. Itu tidak ada di zaman Rasulullah. Di zaman sahabat nggak ada. Bahkan semua disiplin ilmu dalam agama ini, sebagai sebuah disiplin ilmu, itu adanya belakangan. Adanya belakangan. Di zaman Rasulullah nggak ada. Nah, itu artinya bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Banyak sekali bid'ah-bid'ah yang sejalan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ajaran-ajaran syariat. Wallahu a'lam bissawab.